ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. Eh, Sebelumnya kita mau ringkaskan sedikit faedah yang kemarin kita sudah pelajari. Eh, Faedah yang paling penting saja. Yang paling penting kemarin yang kita pelajari adalah eh, makna at-taharah. Dan telah kita jelaskan makna taharah. Yang paling penting di sini makna taharah di dalam fikih yang kemarin dijelaskan adalah raf'ul hadath wa ma fi ma'na wa zawalu najas atau hukmahu. Ini makna taharah di dalam fikih. Adapun makna raf'ul hadath, mengangkat hadas, dan ma fi ma'na, dan apa yang mirip dengan hadas, yang maknanya mirip dengan hadas. Ini mungkin lebih mudah dipahami. Jadi hadas yaitu baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil, sebagaimana kita mengetahui, buang hajat besar, kecil, atau angin. Ya, sama juga hadas besar, yaitu seperti junub. Elas ini, barakallahu fiik. Saya bilang seperti karena ada yang lain seperti haid dan nifas. Jadi, tahara itu mengangkat hadas. Dan dikatakan, wa ma fi ma'na. Ma fi ma'na, yang dimaksud di sini apa yang mirip dengan hadas. Walaupun memang pada asalnya dia bukan hadas. Pada asalnya bukan hadas, tetapi mirip dengan masih dikatakan taharah. Jadi taharah mengangkat hadas, dan taharah bagi orang yang sebenarnya dia masih bersih, masih dia suci, tetapi dia ingin melakukan apa namanya, menambah taharah lagi. Seperti yang dijelaskan kemarin mungkin, seperti orang yang masih ada wudunya dari salat maghrib, ketika adzan Isya, dia pergi ambil wudu baru. Padahal tidak batal wudunya dia yang tadi. Itu sebagai contoh, namanya wa ma fi ma'nah. Jadi pada dasarnya dia masih tidak batal wudunya, dan dia ketika wudu yang kedua kali dia tidak mengangkat hadas karena memang dia tidak berbuat hadas. Akan tetapi tetap namanya taharah. Ya, tetap dapat pahala. Taharah mengangkat hadas itu pahala wajib, dan taharah atau apa namanya mengulangnya taharah lagi padahal dia belum batal taharahnya, itu juga namanya taharah dan dapat pahala sunnah. Jelas insya Allah. Sama juga diberikan contoh para ulama seperti wudhu pertama kali, wudhu mencuci muka satu kali, itu mengangkat hadas. Tapi yang kedua kali, yang ketiga kali, itu yang dijatuhkan wa ma fi ma'nah. Karena sudah terangkat hadas dengan sekali cuci muka. Sama juga cuci tangan. Sekali cuci tangan sudah terangkat hadas dari tangan. Dan ketika dia mencuci tangannya kedua kali, ketiga kali, itu sunnah. Itu mafi makna. Karena sebenarnya sudah terangkat hadas dari yang pertama kali. Jadi tetap seluruh namanya taharah. Ini jelas. Sebagai contoh. Terus zawal najas atau hukmahu. Zawal najas itu menghilangkan najas. Yang insya Allah nanti akan disebutkan najas apa saja yang di dalam syariat yang dinamakan najas. Najas itu kotoran yang dibandingkan syariat. Untuk karena harus kita katakan dibandingkan syariat karena tidak seluruh kotoran najis, ya. Pernah kita sebutkan seperti misalnya air ingus itu kotor tetapi tidak najis. Sama juga nanti akan sebutkan kotoran binatang yang boleh dimakan seperti misalnya burung kena baju kita. Itu di dalam bahasa Arab kotor, tetapi dalam syariat bukan kotor yang namanya najis. Karena itu zawalun najas, najas yaitu yang dipandang di mata syariat. Dan au hukmahu,
yang dimaksud hukmahu di sini yaitu bisa jadi najas masih ada, tetapi dikatakan dalam syariat telah terangkat. Padahal najasnya masih ada. Seperti yang sering disebutkan, misalnya itu bagi orang apa namanya istihadah. Istihadah wanita yang kena darah, bukan haid, bukan nifas, yang selalu keluar dari dia. Nah, itu dia disuruh wudhu setiap kali mau salat. Setelah dia wudhu, itu terangkat najasnya. Walaupun masih keluar tetesan. Sama juga yang tidak bisa menahan air kencing. Dia sudah wudhu, sudah masuk ke masjid, dia terasa masih keluar tetesan air kencing. Nah, itu juga dianggap bahwa dia sudah angkat hadasnya, ya. Afwan, sudah angkat apa? Najasnya, sudah bersih najasnya, padahal masih ada tetesan keluar air kencing. Ya, ini nanti akan dijelaskan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Intinya di sini itu makna taharah dan sangat penting kita pahami di sini. Dan juga yang faidah yang paling penting juga yang kita kemarin sebutkan bahwa di Madhabul Hanabi rahimahullah ta'ala di kitab ini Akhsal Mukhtasarat dan juga kitab yang lain dari Hanabilah, dan itu madhab jumhurul ulama, mereka membagi air itu terbagi tiga yang kita kemarin jelaskan. Ada yang pertama namanya tahur, yang kedua tahir, yang ketiga najis. Dan mungkin kita sudah jelaskan yang pertama yang namanya tahur. At-tahur di dalam istilahnya mereka rahimahullah wa ta'ala para ulama sulul madhab, at-tahur itu huwa al-baqi ala khilqatihi. Ya, kemarin dijelaskan sudah bahwa air yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu namanya tahur. Jadi air laut itu tahur walaupun asin. Air sungai itu tahur walaupun tawar, ya. Dan semisalnya karena Allah ciptakan air laut seperti itu, ciptakan air sungai seperti itu seluruh air yang tidak berubah dari ciptaannya Subhanahu wa taala itu namanya at-tahur, namanya at-tahur, dan telah kita jelaskan barakallahu fikum. Dan di sini di kitab Akhsar Al-Mukhtasarat, beliau di sini mengatakan bahwa at-tahur ini itu ada tiga. Kata beliau di sini, at-tahur dia sebutkan si rahimahullah taala. Kalau kita perhatikan tiga atau bisa ditambah empat. Jadi at-tahur yang pertama air tahur. Ya. Air tahur di sini disebutkan rahimahullah taala. Yang pertama adalah kama qala rahimahullah di sini المياه ثلاثة الأول طهور وهو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث إلى آخر كلامه. Jadi yang pertama sebelum makruh, yang pertama yaitu yang tidak makruh. Yang tidak makruh ini yang pertama, yang tidak makruh yang tadi disebutkan, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan air sesuai dengan sifatnya, ya, sifatnya tadi yang disebutkan air laut, air sungai atau yang lain. Ini yang pertama. Ya, seperti ini hukumnya adalah ini tahur, sifatnya tahur dan tidak makruh. Dan ini yang menjadi dasar untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najas. Ini jelas, ya. Insya Allah ini sudah dijelaskan. Bismillah subhanahu wa ta'ala jelas. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama at-tahur. At-tahur ada di sini disebutkan tiga. Yang pertama yang tidak makruh, yang Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu air yang Allah Jalla wa Az ciptakannya sesuai dengan sifat airnya, ya, sifat airnya. Insya Allah jelas. Kayak tadi bilang disebutkan seperti air laut, ya. Air laut atau kalau di bahasa lain bisa dikatakan seluruh air yang turun dari langit atau yang ada di atas muka bumi atau yang keluar dari bumi dari dalamnya. Itu namanya at-tahur. Jadi yang turun dari langit, baik itu air hujan atau salju atau es, dan juga yang di atas muka bumi seperti
uh, laut dan juga sungai. Dan yang ketiga, yaitu yang keluar dari muka bumi, dari dalamnya, yaitu seperti sumur dan yang lain. Insya Allah jelas, mata air. Insya Allah ini namanya at-tahur yang tidak makruh. Baik, insya Allah. Adapun ditambahkan, kayak kemarin ditambahkan, air yang berubah, tetapi berubahnya artinya air yang jernih, seperti air eh, kolam, atau air sungai, atau air sumur, ya, jernih, bersih. Tetapi dia pada asalnya jernih, tetapi dia berubah disebabkan ada sesuatu yang memang susah kita jauhkan hal tersebut dari air. Seperti yang kemarin disebutkan, seperti misalnya tanah. Mungkin lama-lama air itu memiliki warna tanah. Atau misalnya air yang lama tidak dipakai, tumbuh di dalamnya tumbuhan yang menjadikan warna air eh, hijau. Ya, atau misalnya jatuh di dalamnya daun, banyak daun, sehingga berubah warna air. Jadi ini sama juga tetap yang pertama. Tahur yang tidak makruh. Tahur yang tidak makruh. Jelas insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua yang beliau sebutkan, tahur tetapi apa? Makruh. Di sini beliau berkata, minum makruh. Yang kedua adalah yang makruh. Yang pertama tidak makruh, ya, tahur tidak makruh. Yang kedua tahur makruh. Tahur makruh sebagaimana yang beliau sebutkan di sini rahimahullah, kamutaghayyirin bi ghairi mumazijin. Yang air tahur makruh beliau sebutkan satu contoh, yaitu mutaghayyir, kamutaghayyirin bi ghairi mumaziz, yang maknanya adalah yang berubah. Mutaghayyir yang berubah dengan sesuatu yang tidak bercampur dengan air tersebut, ya, yang tidak bercampur dengan air tersebut. Seperti yang kemarin disebutkan adalah seperti misalnya minyak. Kalau kita siram minyak di dalam air, uh, minyak tersebut tidak akan bercampur dengan air. Maka hukumnya ini dikatakan di madhab Hanafi rahimahullah wa taala tahurun, tetapi makruh digunakan untuk taharah, ya, makruh digunakan untuk taharah. Ini yang kedua. Jelas, kenapa dikatakan makruh? Padahal tidak tercampur dengan minyak, tetap bersih, tetap sifatnya air yang murni. Ya, di sini para ulama Hanabilah mengatakan supaya kita keluar dari perselisihan. Karena sebagian ulama dari madhab yang lain mengatakan air ini adalah apa? Adalah sudah bukan tahur, itu sudah tahir yang tidak bisa digunakan untuk taharah, ya. Karena itu para Hanabila mengatakan walaupun air ini yang jatuh di dalamnya minyak, tidak tercampur dengan minyak, ya, itu kata mereka makruh saja. Makruh saja. Padahal sebenarnya bisa digunakan, tetapi makruh supaya kita selamat dari perselisihan ulama. Ini madhabnya mereka rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum. Dan pada kaidah di madhab Hanafi rahimahullah ta'ala, setiap hukum yang namanya makruh itu hilang hukumnya karaha, hukumnya makruh jika dibutuhkan. Ini kaidah nanti, baik di bab tahara, di bab jual beli itu yang lain. Setiap uh, hukum yang setiap zat yang hukumnya makruh itu diangkat, hukumnya karaha makruh diangkat jika dibutuhkan. Jadi makruh di sini iya makruh, tetapi jika tidak dapat air yang pertama yang murni, yang sama sekali tidak jatuh di dalamnya apapun termasuk minyak, tidak dapat yang pertama, maka boleh digunakan yang kedua. Jika ada yang pertama, maka hukum yang kedua ini makruh. Ini insya Allah jelas, barakallahu fikum. Dan ini telah kita jelaskan juga bahwa madhabnya Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dan ulama yang lain, bahwa sebenarnya jenis yang kedua ini tidak jatuh ke hukum makruh, tetap hukumnya seperti yang pertama, tahurun tidak makruh. Yang ketiga yang beliau sebutkan di sini yaitu muharram.
la yarfa'ul hadath wa yuzilu al-khabath. Yang ketiga yang beliau sebutkan di sini yaitu kata beliau rahimallahu taala muharram la yarfa'ul hadath, yang haram yang tidak mengangkat hadas tetapi yuzilu dan menghilangkan apa? Najas. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu haram tetapi sifatnya haram tetapi hukumnya adalah tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas, tetapi boleh kita gunakan untuk untuk menghilangkan najas. Ini yang ketiga yang beliau sebutkan rahimahullah taala, dan beliau berkata di sini qala rahimahullah taala qala wa huwa al-maghsub. Masih jelas ini? Masih jelas ya? Halo? Jelas. Jelas ya. Baik, Jelas. barakallah. Baik, yang ketiga ini yang namanya muharram di madhab Hanabilah, ya, tetap tahur tetapi muharram. Ya. Kenapa tetap tahur? Karena jernih, karena bersih, ya, tetapi diberikan sifat haram. Apa sebabnya? Kata beliau, wahwal maghsub. Maghsub itu air yang diambil tanpa izin pemiliknya. Ya, ini yang dimaksud dalam kalimat maksud. Baik diambil dengan cara sembunyi, itu namanya mencuri, ya, atau istilahnya maksud itu diambil dengan cara paksa, ya. Yang jelas air yang bukan haknya kita atau haknya orang lain kita ambil tanpa izinnya dia, tanpa izinnya dia. Kata ulama Hanafi rahimahullah taala bahwa ini yang ketiga haram kita gunakan, dan jika digunakan tidak mengangkat hadas tetapi menghilangkan najas. Tidak boleh kita gunakan untuk wudhu, tidak boleh kita gunakan untuk mandi, tetapi boleh kita gunakan atau bukan boleh. Jika digunakan untuk menghilangkan najasah, jika digunakan untuk apa? Menggunakan menghilangkan najasah, maka terangkat najasah. Terangkat apa? Najasah. Ini madhab Al-Hanabilah. Dan ini tidak ada di madhab yang lain kecuali di madhab Al-Hanabilah rahimahullah taala, yang mereka membuat apa namanya, membuat jenis khas yang namanya muharram. Baik, ini yang ketiga yang beliau sebutkan rahimahullah taala wa ghafarallahu lahu. Dan ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Riwayat yang kedua ini seperti madhab yang lain, madhab a'immah yang lain seperti madhab Syafi'i dan juga madhab Malik dan Imam Abu Hanifah, bahwa boleh kita, atau sah, bukan boleh, sah jika kita menggunakan air yang haram yang bukan miliknya kita, kita gunakan untuk mengangkat hadas, terangkat hadas, ya. Walaupun memang kita berdosa, ya, karena kita menggunakan air yang bukan haknya kita. Bedakan antara dua hal, kita gunakan air itu haram karena bukan haknya kita. Tetapi terangkat hadas. Terangkat hadas. Ya, terangkat apa? Hadas dan juga hilang najas. Ini madhab yang kedua dan juga madhab banyak ulama sebagaimana disebutkan tiga madhab yang lain. Ini hanya barakallahu fikum, kita ulangi sedikit barakallahu fikum. Dan yaqul rahimahullah wa ghairu bi'rin naqah min abadi thamud. Juga yang contoh yang kedua dari haram, yaitu selain sumur onta dari sumurnya kaum Samud, dari sumurnya kaum Samud. Dan kita telah sebutkan kemarin ada hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika para sahabat lewat di daerahnya kaum Samud dan mereka mengambil air dari sumur-sumur yang di situ, dan mereka menjadikan adunan dan memberikan yang membuat adunan, dan Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menuangkan seluruh air tersebut, dan adunan itu disuruh diberikan ke onta. Dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengambil air dari satu sumur saja, yaitu sumur yang mana di zamannya Thamud, ontanya Nabi Saleh meminum dari sumur tersebut. Ya, itu saja yang dibolehkan digunakan untuk
taharah atau untuk yang lain. Ini karena itulah para ulama rahimahullah taala madhabul Hanabil di sini mengatakan ini haram, tidak boleh menggunakan air tersebut. Air apa? Air sumur yang di daerah Samud, kecuali sumur yang diminum dari sumur tersebut ontanya Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Ini tiga yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Mungkin jika saya tidak salah, saya juga sebutkan yang keempat. Ya, saya sebutkan apa? Yang keempat, apa perlu disebutkan atau insyaallah cukup. Ini habibakumullah yang eh, pertama yaitu air at-tahur. Alma at-tahur yang mensucikan. Jadi air kata beliau tiga. Yang pertama yang tahur, yang mensucikan, dan beliau sebutkan tiga jenisnya. Ada yang tidak makruh, ada yang makruh, ada yang haram. Selesai dari at-tahur. Sekarang pindah ke jenis yang kedua dari air yaitu tahir. يقول رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. Yang kedua dari jenisnya air yaitu yang beliau berikan nama tahir. Yang pertama apa? Tahur. Tahur kita telah tahu, tahur itu yang suci dan mensucikan. Kalau tahir yang suci saja. Karena itu beliau mengatakan di sini la yarfa'ul hadas wa la yuzilu al khabath. Tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najas. Ini yang kedua. Walaupun air itu suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas. Tidak bisa digunakan untuk wudhu, untuk mandi, dan juga tidak bisa menggunakan air ini untuk menghilangkan najasah. Ini kata beliau rahimahullah taala yang kedua. Dan beliau di sini mengatakan bahwa yang tahir ini bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kata beliau wahwa al-mutaghayyir bimumazijin tahir. Jadi yang tahir ini sifatnya adalah yang al-mutaghayyir, yang berubah dengan mumaziz, dengan sesuatu yang merubahkannya atau yang tercampur dengannya. Tetapi yang tercampur dengannya adalah zat yang tahir. Jadi perhatikan tiga sifat di sini disebutkan. Wahwa, yaitu al-mutaghayyir, ini yang pertama. Yang apa? Yang sudah berubah. Bimumazis, yang apa? Tercampur. Ini sifat yang kedua atau syarat yang kedua. Yang ketiga, tahir. Ya, yang ketiga, zat itu adalah tahir. Jadi ada air, kita memiliki apa? Air. Di kolam misalnya ada air atau misalnya di ember ada air. Air tersebut dia sudah berubah dari sifat asalnya. Berubah baik warna, berubah baik baunya atau rasanya. Berubah dari satu dari tiga hal ini. Berubah warna atau rasanya atau baunya. Nah, berubah dengan apa? Bagaimana cara berubah? Bimumazis. Bimumazis, ini syarat yang kedua. Mumazis yaitu tercampur dengan air. Ini kalau ingat, beda dengan yang pertama yang beliau sebutkan. Yaitu apa? Air yang jatuh di dalamnya minyak. Minyak tersebut tidak bercampur dengan air. Beda. Kalau ini air yang berubah dengan sesuatu yang sudah bercampur dengannya. Bercampur dengannya. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang beliau sebutkan itu tahir. Zat itu yang merubahkan air ini yaitu dia zat apa? Tahir, bersih. Sebagai contoh, biar faham, mudah insya Allah, yaitu barakallahu fikum seperti air yang tadi ember jatuh di dalamnya misalnya kalau bilang kita teh ya teh itu merubahkan air menjadikan warnanya sudah berubah baunya sudah berubah rasanya sudah berubah dan jelas bimbu mazis sudah tercampur dengan air dan teh itu tahir. Contoh yang lain misal yaitu misal adalah barakallahu fikum seperti susu jatuh di dalam air ya atau sop di dalam
air. Jelas? Atau zat-zat yang lain. Zat-zat yang lain yang jenisnya adalah tahir dan sudah bercampur dengan air tersebut sehingga merubahkan air tersebut. Salah ini jelas. Sama yang sekarang contohnya adalah ketika misalnya ada sabun, mungkin sabun cair yang jatuh di dalam ember. Yang ember ini tidak besar. Jadi dalam ember sehingga berubah warna apa? Warna air tersebut. Sudah warnanya sabun, sudah baunya sabun. Ini jatuhnya hukumnya adalah tahir dan di madhab ini tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadas dan tidak bisa menggunakan untuk mengangkat khabas. Insyaallah jelas. Ini yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Ya, ini ingat barakallahu fikum. Zat ini yang jatuh dalam air ini, zat ini sebenarnya kita bisa menjauhkan zat ini dari air. Kayak tadi teh. Biasanya air itu jauh dari teh, hanya bisa dijatuhkan atau ada yang campurkan. Susu, ya. Biasanya tuh susu jauh uh, dari air. Beda dengan yang tadi disebutkan. Jika misalnya uh, warna tanah, ya, tanah jatuh dalam air berubah. Tanah itu tahir dan airnya berubah. Jelas? Tetapi tanah memang tidak bisa kita jauhkan dari air. Sama juga tadi dibilang apa angin membawakan misalnya daun yang banyak jatuh di dalam misalnya kolam. Jatuh dalam kolam, jelas kolam tersebut, air tersebut berubah. Daun itu tahir dan air sudah berubah, ya sudah berubah. Apa hukumnya ini? Hukumnya tetap hukum yang pertama, tahurun. Paham? Jadi harus ditambahkan di sini satu faidah. Fi qawlihi wa huwa al-mutaghayyir bimumazijin tahir bimumazijin tahir yashukku sawn al-ma' anhu. Atau kama qala ahli ilmu rahimahullah la yashukku sawn al-ma' anhu. Jadi yang tahir air yang berubah dengan zat yang tahir. Zat yang apa? Yang tahir, yang mana zat itu biasanya kita bisa selamatkan air darinya. Jika tidak bisa diselamatkan darinya, ya berarti tetap air tersebut walaupun berubah dengan zat yang tahir, tetap air itu tahur karena tidak bisa selamatkan dari air tersebut. Kalau kita mengatakan harus apa selamatkan dari seluruh jenis zat-zat yang jatuh dalam air, sangat susah. Sumur bisa jadi di alam satu waktu menjadi warnanya coklat. Kolam jatuh di dalamnya, misalnya tadi dia bilang daun, ya. Ini kalau dibilang sama ini juga, ini hukumnya adalah tahir bukan tahur, berarti susah orang berwudu. Sumurnya tidak bisa digunakan karena warnanya sudah coklat, karena tanah, dan juga kolam tidak bisa digunakan karena warna air di kolam tersebut sudah menjadi warna hijau. Karena apa? Karena ada tumbuhan dalam air atau jatuh daun dalamnya. Karena itu, jadi bedakan zat yang tidak bisa diselamatkan air darinya, tetap itu air tersebut namanya tahur, walaupun berubah. Insya Allah jelas ini. Adapun zat-zat yang bisa kita selamatkan dari air, yang tadi seperti apa tadi teh atau semisalnya susu atau yang lain, ini biasanya memang tidak tercampur. Biasanya memang tidak dekat susu dengan air. Paham insya Allah ini? Maka jika jatuh susu dalam air tersebut berubah, maka hukumnya tahir bukan tahur. Insya Allah jelas. Barakallahu fikum. Qala Syekh wa minhu yasirun musta'malun fi rafi hadath. Jadi, yang kedua dari air tahir. Beliau sebutkan dua. Pertama sebutkan sifatnya adalah tahir. Apa hukumnya? Hukumnya tidak mengangkat hadas dan tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan hadas. Yang mana ini yang tahir? Beliau sebutkan dua contoh. Yang pertama beliau sebutkan yaitu yang berubah dengan zat yang tahir, yang mana kita tidak bisa selamatkan zat tersebut dari air. Ini yang pertama. Yang kedua yang masih tetap tahir yaitu qala wa minhu, termasuk jenisnya bagi yang tahir
yaitu yasirun, yang air yang sedikit, musta'malun, yang sudah digunakan, fi raf'i hadas, yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Jadi ini contoh yang kedua dari tahir, yaitu air yang sedikit. Di istilahnya para ulama, maknanya sedikit, yaitu di bawah qullatain, yang nanti kita akan sebutkan. Ya, ada ukuran. Jika air itu di bawah qullatain, itu di istilahnya fuqaha itu sedikit. Jika lebih banyak daripada ukuran qullatain, berarti itu banyak. Jadi di sini air yang sedikit berarti yang di bawah qullatain. Kalau musta'mal, yang sudah digunakan fi raf'i hadas, yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ini yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala. Seperti misalnya adalah ada air yang diambil kecil. Ada orang yang menggunakan air itu untuk wudhu. Angkat apa? Hadas yang wajib. Untuk wudhu wajib atau untuk mandi. Perhatikan, ini beliau fi rafi hadas. Jika ada air, orang datang menggunakan air itu mengangkat hadas. Jelas? Wajib. Hadas baik kecil atau besar. Ya. Ini namanya musta'mal, sedikit, ya, dan hukumnya adalah sifat adalah tahir saja. Beda beda dengan apa? Jika ada air, kita datang ke air tersebut, kita masih ada wudhu. Masih ada wudhu. Kita berwudhu dengan air tersebut, ya. Walaupun itu sedikit dan kita sudah gunakan, tetapi bukan mengangkat hadas. Ingat kan? Tidak mengangkat hadas. Karena sebenarnya kita tidak batal wudhunya kita. Kita misalnya salat maghrib, kita wudhu untuk salat maghrib. Ya, masuk salat isya, kita belum batal wudhunya kita. Kita pergi cari air, ada air sedikit, ya, air sedikit, kita gunakan air tersebut untuk apa? Perbarui wudhu kita. Padahal tidak batal wudhu kita. Ini tidak masuk di hukum tahir. Ya, ini hukumnya adalah tahur. Jadi perhatikan yang dimaksud di sini jenis yang kedua syaratnya yasir, sedikit. Yang kedua sudah digunakan. Yang ketiga itu digunakan untuk mengangkat hadas, hadas yang wajib, hadas yang wajib. Ini jenis yang kedua yang beliau sebutkan rahimahullah taala, dan pada dasarnya mereka menggunakan atau dalilnya mereka adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, yaitu la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim bahwa junub, yaitu maknanya adalah tidak boleh ada di antara kalian yang mandi di air yang tidak berjalan, sedangkan dia junub. Sedangkan dia junub. Jadi Rasulullah melarang orang yang sedang janabah, yang junub, melarang dia mandi di dalam air yang tidak bergerak. Berarti air yang sedikit menurut mereka ini. Air sedikit, terus ada orang yang menggunakan air itu, ya, jelas karena ini kata ulama Hanabilah rahimahullah taala, berarti jika ada orang junub yang menggunakan air yang sedikit, berarti air tersebut sudah bukan tahur, hukumnya adalah tahir. Ya, ini madhabnya Hanabilah rahimahullah taala, dan selalu kita ingatkan bahwa ada madhab yang keduanya dari riwayah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan itu kebanyakan ulama mutaakhirin yang saya kemarin sebutkan, termasuk Syekh Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan kedalika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan anaknya dan cucunya, dan Syekh Muhammad Ibrahim al-Syekh dan Ibnu Baz al-Utsaimin, bahwa air hanya dua jenis, yaitu tahur dan najis. Berarti ini tidak apa? Berarti boleh kita gunakan seluruh air ini. Paham siapa ini? Jadi yang namanya tahir ini, yang beliau mengatakan la yarfa'ul hadas wa la yuzilul khabath, tidak mengangkat hadas dan tidak menghilangkan najis, itu madhabnya kebanyakan ulama termasuk Hanabilah, ya. Tetapi di yang tadi saya sebutkan, riwayah yang kedua Muhammad rahimahullah, dan juga riwayat dan juga madhabnya Syekhul Islam dan yang lain, itu mengatakan yang jenis ini tetap bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Insya Allah nanti akan ringkaskan masalah ini
Barakallahu fikum. Ini kita masih ringkas. Yang ketiga, ini mungkin terus yang baru. Yang ketiga, barakallahu fikum, yaitu najis. Jenis yang ketiga, yaitu an-najis. قال يحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. Yang ketiga yang beliau sebutkan rahimallahu taala di sini dari jenis air yaitu yang namanya najis. Jadi tahur, tahir, najis. Yang najis beliau mengatakan hukumnya adalah yahrum, haram menggunakannya sama sekali. Haram tidak boleh menggunakan sama sekali. Kecuali ada darurah, kecuali ada darurah. Darurah yang dimaksud di sini kecuali betul-betul kita membutuhkan air itu yang najis untuk menselamatkan diri kita sendiri. Para ulama di sini mengatakan sebagai contoh, jika misalnya ada orang yang memakan sesuatu dan makanan tersebut tidak bisa turun ke perut, ya, dan membutuhkan air, tidak ada air kecuali air yang najis. Maka ini darurat yang dibolehkan untuk meminum air yang najis. Sebagaimana sama juga ulama mengatakan sama juga jika tidak ada air sama sekali kecuali khamr misalnya, kecuali khamr, maka boleh meminum khamr tersebut jika menghilangkan darurat. Ini yang dimaksud di qauli rahimallahu taala illa li darurah. Jadi tidak boleh menggunakan dengan cara mutlak. Dengan cara mutlak yaitu maksudnya dalam masalah ibadah atau masalah selain ibadah. Tidak boleh sama sekali menggunakan air yang najis. Kita harus tuangkan di tempat yang jauh. Tidak boleh kita gunakan air najis baik dalam ibadah, angkat hadas, atau menghilangkan najas, atau dalam masalah yang lain. Seperti misalnya Allah musta'an, audzubillah, digunakan untuk minum, untuk masak, ya, atau menyucikan mobil atau yang lain, tetap air najis itu tidak boleh digunakan sama sekali. Yaqul rahimahullah, qala wa huwa ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahalli tathhir. Air yang najis ini yaitu kata beliau ma taghayyara, yang sudah berubah. Dengan apa? Dengan najasah. Beda yang kedua, ya. Yang kedua yang berubah tetapi dengan zat yang tahir. Yang ketiga ini yang berubah dengan zat yang najis. Sesuatu najis yang jatuh di dalam air dan merubahkannya. Jadi, huwa ma taghayyar, air najis itu yang berubah dengan najis. Fi ghairi mahil tathhir. Jadi ini yang kita hafal. Yang najis yaitu air yang sudah berubah dengan najasah. Air najis yaitu yang sudah berubah dengan najasah. Sifatnya pertama kali berubah, yang kedua kali adalah berubah karena najasah. Adapun tambahannya beliau di sini mengatakan fi ghairi mahilli tathhir. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini adalah di selain tempat yang dibersihkan. Di selain tempat yang dibersihkan. Dengan contoh, ada baju. Yang mana baju ini baju najis yang kena najasah. Kotoran manusia misalnya. Ya, kotoran manusia. Maka jelas kita jika ingin kita menyucikan baju tersebut, maka kita tuangkan air. Jika kita tuangkan air tersebut di baju itu atau di karpet misalnya, maka air tersebut sudah berubah dengan najasa yang ada di karpet, ya, berubah dengan najasa yang di karpet. Apa hukum air ini? Di sini mengatakan hukum air ini tetap namanya apa? Tetap namanya tahur karena ingin kita membersihkannya. Jelas? Jika misalnya, dari saya ulangi lagi, ada karpet jatuh di dalamnya najasa, kita mau bersihkan. Caranya adalah kita tuang air di karpet tersebut. Ya, yang pertama kita tuangkan air tersebut karena najasa banyak, dia berubah dengan najasa. Ya. Nah, yang kedua kali mungkin tetap juga air yang kedua kali kita tuangkan itu tetap masih berubah dengan najasa. Ya.
Jelas ini yang pertama, air yang pertama, yang kedua tetap itu namanya tahur karena membersihkan. Jika kita katakan air yang pertama sama yang kedua itu najis, berarti susah kita cucikan barang apapun. Jadi tuangkan air yang pertama, ya walaupun air tersebut sudah kena di karpet tapi berubah dengan najasah, tetap kita siram air yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali sehingga hilang najasah. Ini yang dimaksud. Karena itu beliau beliau sini berkata, fi ghairi mahilli tathhir. Jadi air najis itu adalah air yang berubah dengan najasah di selain tempat yang dicucikan. Adapun tempat yang disucikan dengan air itu tetap airnya tahur, ya. Tetap apa? Tahur. Adapun di selainnya berarti ada piring jatuh dalamnya najasah. Ini air apa? Sudah berubah, berarti airnya najis. Jelas? Air misalnya kita punya kolam, ya, kolam kecil, ya, atau bilang walaupun besar, kolam yang mana kolam tersebut jatuh dalamnya banyak najasah sehingga sudah berubah dengan najasah. Ini air yang di kolam najis. Jelas ini ya, najis. Jadi asal aja asal aja najasah jatuh di dalam air sehingga berubah air tersebut karena najasah, hukum air itu najis kecuali yang beliau sebutkan. Kecuali apa? Kecuali yang beliau sebutkan yaitu jika kita tuangkan air di tempat yang kita ingin sucikan, walaupun air itu yang kita tuangkan sudah berubah dengan najasah, tetap masih kita bisa apa? Kita bisa gunakan air itu untuk menghilangkan najasah. Yang pertama kali, yang kedua kali, yang ketiga kali sehingga hilang najasah. Ini insya Allah ya, jelas. Barakallahu fikum wa ghafarallahu lakum. Qala rahimahullah, "Au laqaha fi ghairihi wa huwa yasir." Di sini berkata beliau rahimahullah taala, atau laqah atau najasah bertemu dengan air fi ghairihi. Apa ghairihi? Di selainnya. Apa selainnya? Selain tempat yang disucikan, yang mau kita sucikan, ya. Kalau wahwa yasir. Jadi najis itu beliau sebutkan dua. Yang pertama tadi air yang berubah dengan najasah di selain tempat yang kita mensucikan. Yang pertama. Yang kedua, air yang bertemu dengan najasah di tempat selain yang kita mau sucikan. Tetapi air itu yasir. Air itu sedikit. Dengan makna air di ember. Air di ember sedikit. Jatuh di dalamnya najasah. Jelas? Hukumnya air ini adalah najis. Perhatikan. Yang pertama yang beliau sebutkan itu kata beliau mata ghayyara yang berubah dengan najasah. Jelas? Berarti air banyak jika jatuh dalamnya najasah berubah air banyak atau sedikit jatuh di dalamnya najasah dan air itu berubah karena najasah. Jadi ada baunya najasah, ada rasanya najasah, ada juga uh, ada sifatnya najasah, berarti air itu najis. Jelas? Jadi air yang berubah dengan najasah. Yang beliau sebutkan yang kedua ini aulaqaha. Beliau tidak mengatakan taghayyara. Berarti makna beliau air yang sedikit, kata beliau yasir, sedikit. Air yang sedikit yang bertemu dengan najasah, najis walaupun tidak berubah. Walaupun tidak berubah. Jadi ringkasnya najis itu di pandangan madhabul Hanabilah ada dua. Ada dua. Yang pertama, air yang berubah dengan najasah. Selesai. Air yang apa? Perhatikan, yang berubah dengan jasa. Ini pertama. Yang kedua, jenisnya najis. Yang kedua adalah air yang sedikit yang jatuh di dalamnya najasah itu tetap najis walaupun tidak berubah. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala di jenis yang ketiga. Jadi ini bihamdillah kita sudah selesai 3 jenis air. Yang tahur, dan yang tahir, dan yang apalagi tadi? Yang najis. Tapi ingat, yang kita sebutkan barakallahu fikum, hafizakumullah, bahwa ada madhab yang lebih kuat, madhab yang lebih ringan,
pada kita semua kaum muslimin, yaitu air hanya dua saja. Air hanya berapa? Hanya dua saja. Yang pertama adalah tahur, yang kedua adalah najis. Tidak ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya tahir. Jelas? Dengan dasar barakallahu fikum, air yang Allah turunkan dari langit atau yang di bumi atau yang keluar dari dalam bumi itu jika masih namanya air dengan cara mutlak, apa ini air? Apa itu air? Berarti itu air boleh kita gunakan untuk taharah. Jelas? Ini jelas ya. Jelas ini. Uh, Jika ada air jatuh di dalamnya zat yang bersih, sudah berubah namanya, bukan air saja. Bukan air saja. Apa ini? Teh. Apa ini? Apa ini? Susu. Ya. Kenapa kita namakan susu? Karena sudah tercampur dengan susu, sudah sudah hilang kata air. Ya, sudah hilang kata air. Hilang kata air dengan cara mutlak, sudah bukan air sama sekali, atau dikatakan air, uh, misalnya air susu, air teh misalnya, ya, air teh, berarti sudah bukan air yang mutlak. Kalau kita ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab yang kita kemarin sebutkan, wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa taala, kata ma'an nakirah, ya, nakirah bukan al-ma'. Ma'an nakirah. Berarti seluruh jenis yang namanya air, yang namanya ma, itu liyutahhirukum bih, boleh kita gunakan untuk mensucikan. Itu madhabnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Wa huwa tahuru, hadis Abi Hurairah, wa huwa tahuru ma'uhu. Wa huwa tahuru ma'uhu. Wa kadhalika hadis Bi'ru Bada'ah, al-ma'u tahurun la yunsi'un. Jadi, yang namanya air tidak ada tambahan sama sekali, itu berarti tahur. Jika sudah ada tambahan, ya, tambahan idhafah, ditambahkan kata-kata belakangnya, air susu atau jenisnya, atau sudah hilang kata air, sudah susu, berarti ini tidak perlu kita sebutkan di dalam bab taharah, karena ini bukan air, sudah susu, sudah air susu. Bukan kita bahas di sini. Yang kita bahas adalah ma'an tahurah. Jelas ini? Nah, ini madhabnya riwayat Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan Syekhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, dan yang tadi disebutkan juga Syekh Muhammad Abdul Wahab dan murid dan anaknya dan cucunya, dan juga Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, Syekh Al-Fauzan, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Ini madhab al-muhaqqiqin ahli al-ilm. Jadi air tahur dan air najis. Dan apa yang apa? Air najis. Baik. Apa ini? Najis. Insya Allah ini jelas. Baik. Barakallahu fikum. Jadi dengan bahasa lain, kapan tidak boleh kita menggunakan air untuk taharah? Ini pertanyaan. Kapan kapan tidak boleh kita menggunakan air untuk taharah? Tidak boleh kita gunakan air untuk taharah jika satu dari dua. Yang pertama, berubah dengan najasah. Berubah dengan najasah. Yang kedua, sudah berubah namanya. Walaupun dengan zat yang tahir. Selesai. Mudah sekali kita pahami fikih babu al-miyah. Seluruh air selain itu boleh gunakan. Hanya dua hal air, dua jenis air yang tidak boleh kita gunakan untuk taharah. Yang pertama, jika berubah dengan najasah, ya, berarti jika tidak berubah tetap namanya tahur. Jika tidak berubah namanya tahur. Najasah jatuh dalam air, baik itu air sedikit atau banyak, jelas kita lihat berubah atau tidak. Jika berubah karena najasah, berarti tidak boleh kita gunakan untuk taharah. Ini yang pertama. Jadi saya ulangi lagi biar ringkas. Jadi air yang tidak boleh kita gunakan untuk taharah ada dua jenis. Yang tidak boleh untuk digunakan untuk taharah, dua jenis. Yang pertama, yang berubah dengan najasah. Yang kedua,
yaitu air atau zat atau bulan air yang sudah berubah namanya, yang sudah bukan nama air dengan cara mutlak, sudah air susu, ya, atau sop, atau teh, itu berarti sudah bukan bahasannya air, itu sudah nama lain, hukumnya masuk nanti di bab apa? Bab makan dan minum. Ini insya Allah ringkas yang kita disebutkan di sini. Barakallahu fiikum. Dan insya Allah jelas. Ini faidah yang pertama yang terkait dengan jenis apa airnya terbagi berapa. Jadi faidah yang pertama ringkasnya, air terbagi dua aja. Tahur, najis. Satu. Faidah yang kedua barakallahu fikum, bahwa air itu dia menjadi najis jika jatuh dalamnya najasa dan berubah. Jika jatuh dalamnya najasa dan berubah. Jadi air sedikit atau banyak jatuh di dalamnya najasa. Jika tidak berubah, tetap itu tahur. Tetap itu tahur. Jika sudah berubah, berarti itu najis. Ini yang kedua yang kita mau ringkaskan. Bab taharah, insya Allah mudah, barakallahu fikum. Jadi kita tidak pusing air banyak atau sedikit. Banyak sedikit kita lihat berubah dengan najasa atau tidak berubah. Jika berubah dengan najasa berarti najis. Jika tidak berubah dengan najasa berarti tetap boleh digunakan untuk taharah. Baik, ini insya Allah. Selanjutnya beliau di sini rahimahullah berkata di sini, qala wal jari karrakid. Maknanya al jari karrakid, menurutnya madhabul Hanabilah, al jari air yang mengalir, hukumnya seperti yang rakid. Rakid itu yang tidak mengalir. Menurutnya mereka rahimahullah taala bahwa hukum yang tadi disebutkan hukumnya adalah air yang mengalir atau yang tidak mengalir, itu hukumnya seperti yang tadi disebutkan. Bermakna air, ini madhab mereka ini ya, madhab Hanabilah. Air yang mengalir jika jatuh di dalamnya najasah, ya, dan air itu sedikit berarti najis, kata mereka ini. Sama ketika air yang tidak mengalir. Jadi hukumnya air yang mengalir seperti hukumnya air yang tidak mengalir. Jelas? Yang tadi disebutkan rahimallahu ta'ala. Adapun madhab yang kita tadi sudah kuatkan, yaitu air yang mengalir atau yang tidak mengalir, kita lihat berubah dengan najasa atau tidak berubah dengan najasa. Jika tidak berubah dengan najasa, berarti tahir. Baik itu mengalir atau tidak mengalir. Dan apalagi mengalir lebih kuat. Karena mengalir itu dia membersihkan diri daripada air yang tidak mengalir. Jadi ringkasnya mengalir, tidak mengalir, dilihat jatuh di dalamnya apa. Jatuh di dalamnya najasa, kita lihat berubah dengan najasa itu atau tidak berubah dengan najasa tersebut. Baik, yaqul wal katsiru qullatan. Yang boleh disebutkan kalau bahwa yasir, beliau di sini ingin memberikan ukuran. Yang mana yang dikatakan banyak, yang mana dikatakan sedikit. Ini kenapa beliau bahas masalah ini? Karena dengan madhabnya Hanabilah dan yang lain, mereka itu melihat airnya. Jika air sedikit, jatuh di dalamnya najasah, kata mereka, air tersebut najis. Walaupun tidak berubah. Ini madhabnya Hanabilah dan Syafi'i yang lain. Jelas ini? Jadi, jika airnya sedikit, kata mereka air, kalau bahasa lain, air dua. Banyak, sedikit. Kalau sedikit, jatuh di dalamnya najasah, kata mereka najis, walaupun tidak berubah. Kalau air yang banyak, jatuh di dalamnya najasah, kata mereka dilihat apakah berubah dengan najasah atau tidak. Jika berubah dengan najasah, berarti najis. Jika tidak berubah, berarti tahir. Ini karena itulah mereka ingin sebutkan di sini apa ukurannya sedikit dan banyak. Supaya kita bisa memahami yang mana air yang sedikit yang jika jatuh dalamnya najasa walaupun sedikit saja, satu tetesan air kencing, ya, jatuh di dalam ember yang sedikit airnya, kata mereka najis walaupun tidak berubah. Ini karena itu beliau ingin sebutkan, ingin bedakan antara yang banyak, air yang banyak, yang sedikit. Kata beliau wal katsir, yang banyak itu kullatan, wahuma mi'atu ratlin wa sab'u artalin wa sab'u ritlin bid-damishqi wal yasiru ma dunahuma. Beliau ringkas. Beliau rahimahullah wa ta'ala sebutkan di sini bahwa yang banyak itu
yang ukurannya adalah dua kullah. Dua, dua kullah. Dan beliau ingin jelaskan dua kullah itu bagaimana ukurannya. Karena beliau di sini, beliau orang ahli Irak, jadi dia menggunakan ukuran orang Irak. Kata beliau, wahuma mi'atu ratlin. 100 ratil. Ya, 100 apa? Ratlin. Wa sab'atu artalin. Wa sab'u ratlin bid-Dimishki. Ini afwan dari beliau dari Dimishkis. Jadi beliau rahimahullah ta'ala sebutkan di sini ukuran banyak adalah ini ukurannya yang beliau sebutkan. Adapun yang sedikit itu yang tidak sampai ke ukuran tersebut. Dengan mudah, dengan ringkas saya sebutkan di sini barakallahu fikum dengan takdir yang di zaman kita sekarang yaitu kalau dibilang kullatan yang banyak itu sekitar 191 lebih sedikit ya liter 191 lebih sedikit. Liter itu namanya kulatan dan itu di madhab para ulama itu namanya banyak. Adapun di bawah ini 191 di bawahnya itu berarti sedikit. Jadi jika air 180 misalnya, ini para ulama berselisih, ada yang bilang 182, ada yang bilang 191, seperti memang para ulama berselisih bagaimana mereka kasih ukuran yang pas. Ya, intinya kalau kita memakai ukuran ini, kalau misalnya ada air 160 liter, 160 liter jatuh di dalamnya najasah. Mazhabul Hanabilah di sini mengatakan air tersebut najis walaupun tidak berubah. Nah, kebaliknya, jika air sudah 191 atau 195 atau 200 liter jatuh di dalamnya najasah, kata ulama Hanabilah kita lihat apakah najasa itu yang jatuh dalam air yang banyak itu berubah dengan najasa itu atau tidak berubah. Jika tidak berubah, kata mereka tahir. Jika uh, jika jika berubah berarti najis. Ini ringkasnya bab al-miyah. Dan sebagaimana yang kita tahu para kamafikum bahwa memang bab ini babul miyah banyak khilafnya ulama rahimahumullah taala. Dan yang ringkasnya yang kita sebutkan tadi, pertama, air itu hanya dua jenis, yang tahur dan najis. Jadi air yang kita lihat di muka bumi ini, kita lihat apakah jatuh di dalamnya najasa dan berubah karena najasa itu atau tidak. Jika tidak berubah di najasa, berarti hukumnya adalah tahur. Mudah dipahami. Ini pertama. Faedah yang kedua yaitu madhab yang kuat, yaitu bahwa najasa itu boleh kita hilangkan dengan seluruh jenis cairan, ya, seluruh jenis cairan. Atau dengan bahasa lebih umum, najasa boleh kita hilangkan dari apapun, dari jenis apapun. Intinya najasa kalau angkat hadas harus dengan air. Angkat hadas itu memang harus ada niat. Jika orang misalnya uh, harus dia mandi wajib, ya, dan dia uh, lupa masuk kamar mandi, dia mandi biar segar. Keluar dari kamar mandi baru dia ingat, berarti dia belum angkat hadasnya. Karena hadas itu angkat hadas harus dengan niat. Jelas ya. Jadi angkat hadas harus dengan niat. Beda dengan apa? Beda dengan hilangkan najis. Hilangkan najis itu tidak harus dengan niat. Seperti misalnya kita punya baju yang kena najasa, ternyata jatuh hujan yang keras, sehingga najasa hilang. Maka baju itu sudah bersih. Jadi tidak harus apa niat. Kita punya baju di rumah, maka istri kita mengambil seluruh baju, dan dalam baju itu ada najis. Istri kita menyucikannya, dan dia tidak tahu bahwa dalamnya ada najis. Tetap air itu apa? Tetap baju itu sudah bersih. Karena hilang najasa, walaupun dia tidak berniat. Jelas ya? Jadi bedanya angkat hadas ini sebagai faedah, angkat hadas dan menghilangkan khabas ada beberapa bedaan. Yang pertama yaitu angkat hadas harus dengan niat, tidak sah kecuali dengan niat. Adapun menghilangkan najas tidak harus dengan niat. Jika berniat jadi pahala, tapi tidak menjadi syarat.
Yang pertama. Yang kedua, angkat hadas harus dengan air yang bersih. Adapun menghilangkan najas tidak harus dengan air, ya. Bisa pun dengan misalnya zat-zat yang tidak jatuh dalamnya israf. Mungkin ada sedikit di bajunya kita uh, karena misalnya najis, ya. Mungkin kita punya celana di ujungnya kena najis. Maka kita mungkin siramnya pakai pakai solar atau pakai benzin, ya. Mungkin di negara yang banyak benzin yang murah, dia cucikannya pakai solar. Nah, hilang najasah, maka baju tersebut sudah bersih. Jelas? Tidak boleh menggunakan zat yang mahal seperti sirup atau yang jenis yang mahal, madu atau apa. Yang jelas, bagaimana hilangnya najasah sudah bersih. Termasuk zaman sekarang, baju yang dimasukkan dalam laundry. Laundry itu ada jenisnya juga yang tidak menggunakan air, uapan saja. Intinya memakai uap sehingga hilang najasah, berarti sudah baju tersebut sudah bersih. Ya, jadi ini faedah yang kedua, bahwa najasah hilang dengan zat apapun yang penting hilang najasah. Baik, faedah yang kedua, yang ketiga, yaitu pada dasar air itu adalah tahirun mutahhir, suci dan mensucikan, kecuali dengan dua sifat, dua keadaan yang kita sebutkan. Yang pertama, jika berubah karena najasah. Yang kedua, jika berubah karena zat yang tahir, sehingga hilang nama asalnya, hilang nama asal airnya, sudah memiliki nama yang baru. Ya, baik itu air sedikit atau banyak, kita lihat apakah berubah atau tidak. Jika berubah dengan najis, jika berubah dengan zat yang tahir, tetap air itu tahir seperti teh, tetap kita boleh minum, tetapi tidak bisa digunakan untuk angkat hadas. Boleh kita gunakan untuk apa? Hilangkan najas. Kalau bilang boleh atau sah, ya, atau apa? Sah. Baik. Ini insya Allah barakallahu fiikum. Baik, ini mungkin uh, ringkasnya babul maya al-miyah, dan insya Allah di majlis akan datang kita langsung masuk ke babul ya. Secara jelas barakallahu fiikum. Naam, Syekh. Ya, baik, alhamdulillah. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Dan saya minta maaf, mungkin saya juga masih kurang sehat. Tapi insya Allah mudah-mudahan sudah jelas ya. Ya, sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum Syekh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Izinkan saya nak tanya jika kalau macam solat asar di surau bawah, kadang-kadang ada orang, kadang-kadang tak ada orang, adakah lebih afdal mencari surau lain ataupun solat di bawah rumah saya? Maksudnya gimana? Kalau ada orang salat Sebab surau di bawah rumah saya dia dekat, tapi kadang-kadang masjid ada juga. dia tak ada orang solat, maksudnya tak ada orang datang. Sudah azan tapi orang datang macam tu. Maksudnya ada masjid dekat rumah, gitu kan? Atau Ah, musola dekat rumah. Tetapi kadang di situ tidak ada musalli gitu ya, tidak ada orang yang salat di situ. Apakah ah, tetap keluar salat di masjid itu atau salat di rumah gitu ya? atau solat cari kat masjid lain yang ada jemaah macam tu. Ya, barakallahu fiik. Jika memang masjid itu masjid umum, masjid wakaf umum, karena kan ada masjid yang khusus untuk keluarga. Ya, kalau memang itu masjidnya masjid umum, ya, masjid umum untuk seluruh kaum muslimin, berarti lebih baik kita salat di situ supaya juga yang lain semangat salat. Jika kita sama sekali tidak salat di situ, yang lain juga melihat kosong masjidnya, maka juga tidak akan orang berangkat ke masjid salat. Jadi pada umumnya kita salat di masjid situ, ya. Diusahakan salat di situ, kecuali masjid itu sudah tidak digunakan.
atau sering dikunci, ya. Kalau sudah tidak digunakan atau dikunci atau jalan ke situ susah, maka harus kita cari masjid yang lain. Jika memang itu tidak jauh sekali. Kalau memang jauh sekali di sini, kalau misalnya kita bisa pakai kendaraan motor atau mobil tidak memberatkan kita, ya tetap kita keluar salat di masjid. Paham insyaallah ya? Jadi ringkasnya adalah jika masjid itu untuk umum kaum muslimin, tetap kita salat di situ supaya yang lain juga pertama kita aktifkan masjid, yang kedua kaum muslimin semangat melihat kita salat, mereka salat di situ, ya. Kecuali tadi jika masjid itu sudah tidak digunakan, maka kita cari masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bukan Ustaz Syekh. Hafizakallah barakallahu fik. Syekh, ada soal Syekh. Tafadhal. Eh, eh, jadi yang rojehnya airnya cuma ada dua ya Syekh. Tohur wa najis. Naam. Kemudian kalau tohirnya Syekh, apakah di waktu darurat itu bisa digunakan seperti mana najis, yakni digunakan juga di masa darurat? Jazakallah khair. Barakallah. Jazakallah. Yang dibahas tadi bedakan antara darurat dan hajat. Ya, kalau eh, kalau masalah hajat ini jatuhnya di masalah apa? Tahir. Jadi tahir kalau menurut Hanafilah, jika tidak ada air yang lain, boleh kita gunakan yang tahir, gitu kan? Boleh kita gunakan yang tahir. Adapun darurat itu jatuhnya masalah najis. Jadi najis pun boleh digunakan karena darurat. Itu darurat yang dengannya kita bisa selamatkan diri, selamatkan yang lain daripada mati. Jadi kalau najis aja dibolehkan untuk darurat, apalagi yang tahir. Jadi mungkin itu yang termaksud. Adapun misalnya kita lihat kita punya air. Air itu bukan murni bersih, sudah tercampur dengan zat yang tahir. Sudah mungkin ada tehnya misalnya jadi di situ, jerigen teh atau zat yang lain. Itu kak, maksud antum? Kalau itu yang dimaksud, nah, itu yang dimaksud. Kita lihat kalau sudah hilang nama airnya itu sudah menjadi nama lain, sudah menjadi nama lain. Maka ini tidak bisa kita gunakan untuk mengangkat hadas, tapi untuk menghilangkan najis bisa. Apa sebabnya? Yang tadi saya sebutkan, karena Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, qaul Subhanahu wa taala, "Yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an." Ma'an air dengan syarat mutlak. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak mendapat air, maka dipindah ke apa? Pindah ke tayamum, gitu kan? Jadi jika tidak ada air, ma'an dengan syarat mutlak, pindah ke tayamum. Jadi karena itu, jika tidak dapat air yang murni atau yang jatuh dalamnya sedikit saja tapi tidak berubah namanya, tidak dapat seperti itu, dapat air yang sudah berubah namanya, maka hukum ini barakallahu fiik, maka hukumnya malah pindah ke tayamum. Jelas ya? Nah, Barakallahu fiik. misalnya nggak ada air tohur, cuma ada susu, harus Cuma apa? tayamum. Cuma susu. Ya. Nah, Kalau cuman susu, ya, atau sudah tadi bilang sudah tidak memiliki nama mutlak air, berarti tayamum. oh, nah. Ya. Beda dengan tadi bilang jatuh dalamnya susu tapi sedikit. Masih kalau ditanya apa ini air, ya kan? Nah, berarti tetap namanya tahur, boleh digunakan. Barakallahu fiik. Nah, eh, misalnya Syekh, yang najis itu kapan Syekh bisa digunakan? Tadi disebutkan yaitu najis ketika darurat saja. Misal, Tadi yang disebutkan ketika orang yang dia makan sesuatu yang tidak bisa dia telan. Dia sudah jika dia tidak meminum air, eh, dia mati. kalau wudhu nggak bisa? Nggak bisa sama sekali. Oh, Kalau nah. yang tadi aja yang tahir aja, yang susu saja nggak bisa digunakan untuk wudhu, apalagi najis, tidak bisa sama sekali. Walaupun darurat. Walaupun darurat.
Oh. Ya, walaupun darurat, itu langsung ke tayamum. Jika pun nggak dapat tayamum, nggak ada dapat debu, ya, salat bagaimanapun keadaannya. Walaupun tidak Wudu. menggunakan air, tidak menggunakan juga debu kalau memang nggak ada. Jadi Nanti kita akan katakan, tanpa wudu, Syekh. ya, disebutkan memang syarat yang paling agung, yang paling penting dalam syaratnya salat, yaitu waktu. Jika kita khawatir waktunya akan keluar, misalnya waktunya asar akan keluar, masuk waktu maghrib, dan kita nggak dapat air, dan kita nggak dapat tubuh misalnya, bisa jadi aja mungkin di dalam keadaan yang kita di dalam kamar yang nggak bisa keluar dari kamar sama sekali, misalnya seperti itu. Para ulama malah memberikan contoh kita jika di penjara tidak ada sama sekali tubuh sama sekali, kan? Walaupun kan ada para ulama juga mengatakan itu as-sa'id, itu debu yang di dinding. Jika misalnya sama sekali nggak ada, ini masya Allah penjara ini bersih sekali ya. Kalau sama sekali nggak ada air dan sama sekali nggak ada debu, maka jika khawatir keluar waktu salat asar, tetap kita salat walaupun tidak wudu. Sama juga baju kita jika najis, kita tidak dapat tidak bisa menggantikan baju yang tahir yang bersih, tetap kita salat. Jelas ini termasuk perbedaan antara angkat hadas sama hilang najis. Tadi kan sebutkan dua ya kan. Yang ketiga ini bahwa jika orang lupa salat tambah wudu atau tambah mandi, maka harus dia mengulanginya. Beda dengan apa? Beda dengan orang yang dia sudah wudu dan dia sudah salat, ternyata di bajunya ada najasah. Ya, itu tidak perlu lagi dia ulangi salatnya. Termasuk perbedaan antara najas dan hadas. Barakallahu fiik. Wadah. Jazakallah khair. Ahsanallahu alaik. Barakallahu fiik. Ini siapa nih? Abu Zaid, Syekh. Masya Allah. Hafizakallah. Ya. Barakallahu fiik. Ya, ini insya Allah babul miyah memang agak susah karena banyak perselisihan ya. Insya Allah di bab yang lain lebih mudah. Barakallahu fikum. Siapa tahu ada yang mau store, baik store di majlis atau store bersama temannya, boleh. Hafalan, Syekh. Ya, baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Syekh. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام